merupakan mahasiswa KKN PPM UGM yang berada di lokasi Desa Sariharjo. Nah, kali ini saya ingin mensosialisasikan mengenai perguruan tinggi, khususnya untuk teman-teman di bangku SMA. Nah, video ini bukan cuma untuk anak kelas 12 loh, anak kelas 10 sama anak kelas 11 juga perlu banget tahu tentang perguruan tinggi untuk pendidikan selanjutnya. Nah, yuk kita ikutin video ini. Jadi perguruan tinggi itu ada 5 jenis. Yang pertama universitas, kemudian institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada universitas. Nah, universitas itu menyediakan berbagai rumpun ilmu yang diselenggarakan dalam satu fakultas. Kemudian universitas ini juga menyediakan di bidang pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Jadi misalnya Universitas Gadjah Mada, dia tuh punya beberapa fakultas. Nah, di dalam fakultas itu ada program studi atau jurusannya lagi. Nah, kemudian yang kedua, institut. Institut ini sebenarnya sama kayak universitas. Dia juga nyediain di bidang akademik, profesi, dan vokasi. Cuma bedanya, dia ini tuh hanya fokus pada satu rumpun ilmu. Misalnya, Institut Kesenian Jakarta. Dari namanya kita udah tahu dong, itu bidang kesenian. Nah, di institut itu juga punya fakultas yang di fakultasnya itu juga ada jurusannya lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi juga sama, dia nyediain di bidang akademik, profesi, dan vokasi. Nah, dia itu hanya fokus pada rumpun ilmu tertentu. Jadi sekolah tinggi ini setara dengan fakultas yang ada di universitas, kayak Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Nah, kalau di universitas kan itu ekonomi merupakan suatu fakultas kan, fakultas ekonomi. Nah, kalau di sekolah tinggi ya itu merupakan satu kampusnya itu. Tuh. Nah, yang keempat yaitu politeknik. Jadi di politeknik ini dia hanya menawarkan pendidikan vokasi dan profesi. Jadi di politeknik ini dia hanya fokus pada satu cabang ilmu, yaitu teknik. Nah, contohnya itu ada Politeknik Negeri Jakarta. Nah, kenapa dia nggak menawarkan pendidikan di akademik? Karena fokusnya itu untuk mencetak tenaga yang siap kerja di bidang yang dipilihnya. Nah, jadi nanti mahasiswa yang lulus dari Politeknik, dia akan mendapat gelar D3 atau D4 atau biasa dikenal sarjana terapan. Nah, kemudian yang kelima itu ada akademi. Jadi akademi ini sebenarnya sama kayak Politeknik, dia hanya menawarkan di pendidikan vokasi, tapi dia tidak menawarkan di pendidikan profesi. Jadi dia ini juga hanya fokus pada satu cabang ilmu. Misalnya itu ada Akademi Kesehatan Jakarta, kayak gitu. Nah, dari kelima perguruan tinggi tadi, perguruan tinggi itu dibagi lagi dari cara pengelolaannya. Yang pertama, ada perguruan tinggi negeri. Jadi, perguruan tinggi ini dikelola oleh pemerintah namun bukan lembaga atau institusi tertentu. Kemudian ada perguruan tinggi swasta. Jadi, perguruan tinggi ini dikelola oleh pihak swasta. Kemudian yang ketiga, ada perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini sama kayak yang pertama, yaitu dikelola oleh pemerintah namun spesifik oleh lembaga atau institusi tertentu. Nah, habis ini kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama ada perguruan tinggi swasta atau biasa dikenal sebagai PTS. Nah, PTS ini dikelola oleh pihak swasta dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Makanya sering banget PTS itu harga kuliahnya lebih mahal daripada PTN. Nah, kemudian cara masuknya, biasanya PTS ini sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru di awal semester untuk anak kelas 12. Jadi biasanya masuknya itu bisa dengan tes atau nilai rapot. Nah, kemudian di PTS ini biasanya juga dia menawarkan beasiswa. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, teman-teman harus cari informasi seawal mungkin di website di perguruan tinggi swasta yang ingin teman-teman tuju.
Nah, selanjutnya ada perguruan tinggi kedinasan. Nah, biasanya di perguruan tinggi ini biayanya lebih murah dibandingkan perguruan tinggi negeri. Karena umumnya lembaga pemerintah atau kementerian yang menaunginya akan membiayai full mahasiswanya. Nah, untuk cara masuknya sendiri itu harus melalui seleksi yang sangat ketat. Bahkan ada tes tertulis dan tes fisiknya. Nah, kenapa? Karena mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi ini akan mendapatkan pekerjaan meskipun pekerjaannya ini terkait dengan kementerian atau lembaga pemerintahan yang menaunginya. Selanjutnya ada perguruan tinggi negeri. Nah, kali ini saya ingin membahas lebih detail mengenai PTN karena saya sendiri juga dari PTN dan perguruan tinggi ini yang paling banyak diminati. Kenapa? Karena umumnya biayanya yang lebih murah. Kenapa saya bilang umumnya? Karena sebenarnya biayanya itu tergantung dari program yang dipilih dan jalur masuknya. Jadi di PTN ini ada 2 program, yaitu program internasional dan program reguler. Nah, jadi untuk program internasional pendaftarannya itu biasanya di awal lebih dulu dibandingkan yang reguler. Kemudian kelasnya ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian mahasiswanya itu bisa mendaftar untuk kuliah di luar negeri untuk 1 semester atau beberapa semester. Nah, kemudian yang program reguler itu cara masuknya ada 3, melalui SNMPTN, SBMPTN, dan jalur seleksi mandiri. Nah, untuk yang jalur SNMPTN itu biasanya di awal dan menggunakan nilai rapor. Seleksi ini tuh yang paling ketat karena tidak semua siswa bisa mendaftar. Kemudian yang melalui SBMPTN. Nah, ini tuh seleksinya semua orang bisa mendaftar. Bahkan siswa yang lulusnya 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya itu masih bisa mendaftar. Nah, kemudian yang terakhir ada seleksi jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini biasanya diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Bahkan ada beberapa PTN yang tidak membuka jalur tersebut. Dan ada beberapa PTN juga yang menggunakan nilai SBMPTN sebagai jalur seleksinya. Nah, untuk jalur seleksi mandiri ini biayanya itu tidak disubsidi oleh pemerintah. Beda dengan SNMPTN dan SBMPTN. Maka mahasiswa atau calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri ini biayanya akan lebih mahal dibandingkan yang masuk melalui SNMPTN atau SBMPTN. Sekian sosialisasi mengenai perguruan tinggi untuk teman-teman dan adik-adik semua. Semoga bisa mencerahkan dan bisa membantu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komen. Nah, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, dan sampai jumpa.